Sofia Milatina. Oke, hari ini langsung aja ya. Kita akan belajar mengenai materi IPA kelas 4. Kalau tidak salah tema 8 atau 7 mengenai metamorfosis dan daur hidup hewan. Oke, langsung aja ya. Daur hidup hewan. Daur hidup adalah rangkaian tahapan hidup yang dilalui oleh makhluk hidup. Dalam siklus hidup atau daur hidup ada yang mengalami metamorfosis dan ada yang tidak mengalami metamorfosis. Metamorfosis adalah daur hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk. Jadi maksudnya di sini setiap perkembangan hewannya dari mulai jadi telur hingga dewasa selalu mengalami perubahan bentuk atau tidak sama ya. Yaitu bentuk tubuh anak setelah menetas sama dengan induknya. Ya. Jadi walaupun dari kecil hingga dewasa bentuknya sama, yaitu bentuknya berbentuk ayam ya. Ayam kecil hingga ayam dewasa. Ya, contohnya ini ya, ayam telur, anak ayam menjadi ayam dewasa. Metamorfosis dibedakan menjadi dua lagi, yaitu yang pertama metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna sendiri, bentuk tubuh anak setelah menetas berbeda dengan induknya. Contohnya kupu-kupu, katak, lalat, nyamuk, dan lebah. Di dalam metamorfosis sempurna ini, metamorfosis sempurna juga ditandai dengan adanya fase kepompong atau pupa ya. Kemudian ada fase berudu. Jadi metamorfosis sempurna itu biasanya terjadi lebih dari 3 tahap, yang mana ada fase pupa atau kepompong atau ada tambahan fase berudu. Contoh daur hidup kupu-kupu ya, telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Ini ada lagunya. Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Kalau kalian mau hafalin, boleh dengan cara seperti itu. Lalu daur hidup katak itu mulai dari telur, kemudian menetas menjadi berudu, kemudian katak berekor atau kecebong ya, kecil-kecil, katak muda, dan katak dewasa. Waktu jadi katak berekor dan berudu, ini katak hidup di air ya. Kemudian setelah jadi katak muda dan katak dewasa, baru hidup di darat. Makanya katak disebut hewan amfibi yang bisa hidup di air dan darat. Karena seperti itu ya. Jadi sewaktu kecil dia hidup di air, kemudian dewasa dia hidup di darat. Di metamorfosis sempurna ini, bentuk tubuh anak berbeda dengan induknya. Jadi, sewaktu jadi ular atau kepompong, bentuknya itu beda. Kemudian, sewaktu jadi berudu atau katak berekor, bentuknya juga berbeda. Kemudian menjadi katak muda, berbeda semua ya. Ini yang disebut bentuk tubuh anak setelah menetas berbeda dengan induknya. Oke, kepompong atau pupa pada fase kupu-kupu itu dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan kain sutra. Jadi serat pupa atau kepompongnya itu dibuat sebagai bahan baku pembuatan kain sutra. Metamorfosis tidak sempurna
metamorfosis tidak sempurna sama ya. Bentuk tubuh anak setelah menetas mirip dengan induknya, seperti daur hidup hewan ya. Namun di metamorfosis tidak sempurna ini ada bagian tubuh yang belum terbentuk, misalnya sayap. Ya, contohnya jangkrik, kecoa, belalang, dan capung. Ini capung ya. Oke, contoh hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna, silahkan dihafal. Ada jangkrik, kecoa, belalang, capung. Daur hidup kecoa dan jangkrik itu adalah telur, kemudian menjadi nimfa, kemudian menjadi hewan dewasa, atau kecoa dewasa atau jangkrik dewasa. Untuk metamorfosis tidak sempurna ini biasanya melalui 3 tahap ya. Biasanya melalui 3 tahap perubahan bentuk. Jadi telur berbeda bentuk dengan nimfa, kemudian saat nimfa menjadi kecoa dewasa juga bentuknya berbeda. Tentang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, sekarang kita langsung ke contoh soalnya ya. Latihan soalnya nomor 1. Pada gambar di atas, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah gambar yang pertama ini belalang ya. Gambar yang pertama belalang. Menurut contoh yang tadi, belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Berarti yang satu salah. Kemudian gambar nomor 2 itu adalah capung ya. Capung mengalami metamorfosis tidak sempurna. Gambar nomor 3 nyamuk. Nah, nyamuk di sini adalah contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Selain nyamuk ada apa lagi? Ada lalat ya. Ada kupu-kupu. Itu adalah hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Lanjut nomor 2. Metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk hewan melalui 3 tahap ya. Jadi untuk metamorfosis tidak sempurna biasanya hanya melalui 3 tahap, yaitu tanpa melalui adanya proses pupa ya. Tanpa melalui adanya proses pupa. Yang mengalami metamorfosis sempurna ya. Jadi katak itu mengalami metamorfosis sempurna, yaitu pertama dia telur ya, dari telur kemudian menjadi kecebong, lalu menjadi berudu, kemudian menjadi katak muda atau menjadi katak ya, katak muda dan katak dewasa. Nih, jadi metamorfosis sempurna karena memang minimal dia lebih dari 3 tahap ya. Nomor 4. Belalang adalah contoh hewan yang mengalami metamorfosis. Kalau belalang ya tadi ya, adalah metamorfosis yang tidak sempurna. Nomor 5. Suatu proses perkembangan pada hewan yang terdiri dari berbagai perubahan penampilan fisik pada setiap siklus hidupnya dinamakan metamorfosis ya. Jadi kalau misalnya siklus perkembangannya mengalami perubahan penampilan fisik pada setiap siklus hidupnya atau berubah-berubah bentuknya, itu dinamakan metamorfosis. Tapi kalau bentuknya sama, hanya beda ukurannya saja,
itu bisa seperti ini ya, seperti ayam sama semua bentuknya itu adalah hewan yang bertelur atau melahirkan atau bertelur melahirkan. Nomor 6, ketika masih berudu, katak bernafas menggunakan insang ya, karena ketika masih berudu dia masih di dalam air. Nomor 7, tahapan pada daur hidup kupu-kupu yang merugikan petani adalah ketika menjadi ulat atau larva ya, karena ulat itu sangat merugikan petani. Contoh dari hewan yang mempunyai metamorfosis sempurna yaitu, kayak kita cek dulu, kecoa itu bukan ya, metamorfosis tidak sempurna. Yang B, katak iya sempurna, lalu belalang bukan. Yang C, nyamuk iya sempurna, dan kupu-kupu. Ini adalah hewan yang mempunyai metamorfosis sempurna. Sebutkan hewan yang mengalami metamorfosis dan sempurna dan tidak sempurna. Yang sempurna berarti tadi ya, nyamuk, kupu-kupu, nih ya, katak ya, boleh, nyamuk, kupu-kupu, katak. Sedangkan metamorfosis yang tidak sempurna yaitu kecoa, jangkrik, belalang ya, kecoa, jangkrik, belalang atau capung ya, itu yang tidak sempurna. Lanjut nomor 10, kupu-kupu adalah contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Oke, berikut adalah beberapa contoh soal mengenai metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Materinya sampai sini dulu. Oke, lanjut sampai ke pertemuan berikutnya ya.